Bisa pada saat Bursa Efek Indonesia tidak memiliki perdagangan saham 2 hari kemarin dan 2 hari yang lalu, Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga The Fed. Bagaimana ini dampaknya bagi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia? Kita langsung mencari tahu dengan Mercy Wijaya langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, tanggal 23 Maret yang lalu, The Fed akhirnya menaikkan suku bunganya 0,25%. Di saat itu Bursa Efek Indonesia sedang libur. Apakah itu berdampak pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pagi ini? Ya, Leo dan pemirsa, kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat ini memang menjadi salah satu yang ditunggu oleh pelaku pasar sehingga berpengaruh juga pada pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini. Kenaikan suku bunga acuan The Fed 25 basis point dan saat ini suku bunganya berada di 5%. Ini sebenarnya sudah sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar dan juga sesuai dengan perhitungan dari CME Fed Watch. Namun di satu sisi ada kekecewaan juga dari para investor yang mengatakan kenapa The Fed menaikkan suku bunga di saat masih ada krisis perbankan di Amerika Serikat. Namun ada juga yang melihat dari sisi positifnya bahwa kenaikan suku bunga The Fed ini memberikan sinyal juga bahwa kenaikan suku bunga ini akan segera berakhir atau akan mencapai puncaknya. Sehingga terjadi kenaikan pada indeks saham di Amerika Serikat, Leo dan pemirsa. Begitu juga dengan indeks harga saham gabungan yang menguat 0,8% di akhir pekan ini ke level 6.745. Secara teknikal memang indeks harga saham gabungan juga diprediksi masih akan menguat antara 6.598 sampai 6.732. Dan aliran modal asing ini juga masih masuk ke pasar saham Indonesia dan juga pasar obligasi Indonesia sehingga memperkuat kinerja indeks harga saham gabungan dan juga nilai tukar rupiah hari ini. Pergerakan indeks di Amerika Serikat mengalami penguatan malam kemarin, Leo, karena ada harapan kenaikan suku bunga The Fed akan segera berakhir atau akan mencapai puncaknya. Sehingga saham-saham yang selama ini tertekan karena kenaikan suku bunga The Fed, diantaranya adalah saham teknologi, ini sudah mengalami rebound malam kemarin. Kita bisa lihat kinerja dari indeks saham Nasdaq Composite yang menguat 1%, ini melampaui penguatan yang terjadi pada indeks Dow Jones, yaitu 0,2%, dan S&P 500 yang menguat 0,3%. Namun di Amerika Serikat ini pelaku pasar masih mempertanyakan bagaimana pemerintah akan menghadapi krisis perbankan di Amerika Serikat. Karena pernyataan dari Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika Serikat yang berubah-ubah, hari Rabu mengatakan tidak akan memberikan blanket insurance atau tidak akan memberikan penggantian uang nasabah yang di atas 250 ribu dolar Amerika Serikat atau yang di atas yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan di Amerika Serikat. Namun sempat terjadi kepanikan pasar, terjadi penjualan saham-saham perbankan di Amerika Serikat, dan pada hari Kamis kemarin Janet Yellen mengatakan bahwa blanket insurance ini bisa digunakan jika diperlukan, sehingga ini masih ditunggu oleh pelaku pasar bagaimana kepastian kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat untuk menyelamatkan perbankan di Amerika Serikat dan juga kepercayaan para nasabah. Sementara kalau kita lihat pergerakan indeks di kawasan Eropa melemah, FTSE 100 turun 0,89% di Inggris setelah Bank Sentral Inggris menaikkan suku bunga acuan 0,25% ke level 4,25%. Karena data inflasi Inggris yang secara mengejutkan naik ke level 10,4% di bulan Februari 2022 kemarin, setelah sebelumnya pada bulan Januari dan Februari ini mengalami penurunan. Di kawasan Asia juga pergerakan indeksnya melemah, Leo dan pemirsa. Indeks Nikkei Jepang turun 0,49%, indeks Hang Seng Hong Kong melemah 0,65%, dan indeks Retem Singapura melemah 0,31% pagi hari ini. Melihat juga berbagai data ekonomi akan dirilis terkait dengan kinerja manufaktur di sejumlah negara di kawasan Asia. Sementara inflasi Jepang ini terpantau melandai dari 4,3% menjadi 3,3% di bulan Februari secara tahunan. Inflasi inti di Jepang juga mengalami penurunan dari 4,2% menjadi 3,1%. Dan untuk pergerakan indeks harga saham gabungan sendiri kita berharap memang masih ada penguatan karena masuknya aliran modal asing kembali ke pasar saham Indonesia. Leo. Bagaimana dengan nilai tukar rupiah pada pagi ini, Mercy? Apakah ada penguatan yang terjadi atau apa penyebabnya? Penguatan nilai tukar rupiah cukup signifikan pagi hari ini, Leo, mencapai 1%, dan saat ini posisi rupiah berada di 15.169 rupiah per dolar. Kami memantau imbal hasil pemerintah Indonesia, baik itu tenor 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun maupun 20 tahun, ini semuanya menguat. Dan yang menguat paling signifikan adalah yang tenor 15 tahun, Leo, penguatannya 0,05% atau turun imbal hasilnya 0,059% menjadi 7,87%.
kemana-mana jika imbal hasilnya ini turun, artinya harga naik, lebih diminati oleh investor. Dan kami juga memantau pergerakan harga emas ini menguat hari ini karena adanya ekspektasi The Fed akan mulai mengerem kenaikan suku bunganya, akan mencapai puncak dan menghentikan kenaikan suku bunganya, sehingga harga emas Antam dalam negeri menguat sampai 0,82%. Saat ini seharga Rp1.096.000 per gram. Dan harga minyak mentah dunia memang masih cukup fluktuatif satu pekan terakhir ini, namun saat ini terjadi pelemahan hampir 1% untuk minyak jenis Brent, 0,9% tepatnya, di angka $75 per barel, dan minyak jenis Brent juga melemah 1% seharga $69 Amerika Serikat per barel. Pelemahan harga minyak ini terjadi karena Menteri Energi Amerika Serikat mengatakan tidak buru-buru mengisi cadangan minyak strategis di Amerika Serikat yang selama ini digunakan untuk mengerem inflasi. Dan akan ada tambahan lagi pelepasan cadangan minyak di Amerika Serikat sampai 26 juta barel sebagai bagian dari mandat Kongres yang membuat adanya kekhawatiran oversupply minyak di Amerika Serikat sehingga harga minyak cenderung melemah. Demikian Leo, laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Baik. Kembali ke Anda di studio. Kita pantau bersama-sama. Mercy Wijaya melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.